Oke, teman-teman semua. Video ini agak berbeda dari video biasanya. Di sini aku ingin melakukan sedikit refleksi, mumpung sekarang momennya lagi di akhir tahun. Juga refleksi karena aku sudah beberapa tahun aktif bikin video di YouTube. Sekaligus nanti di akhir aku ingin menyampaikan beberapa update penting terkait dengan keberlanjutan channel ini nanti seperti apa. Oke, pertama-tama sedikit flashback dulu aja. Jadi channel Fajrul FX ini pertama kali upload video itu di bulan Desember tahun 2020. Dan sekarang kita sudah ada di Desember 2023. Jadi sudah 3 tahun teman-teman totalnya. Yang ini nggak kerasa jujur aja. 3 tahun tentu bukan sebuah waktu yang sebentar dan tentu sudah banyak perubahan yang terjadi. Misalnya aja kalau misalkan kalian nonton channel ini dulu pas masih SMP, sekarang kalian udah SMA. Yang dulu SMA, sekarang udah kuliah. Yang kuliah mungkin udah kerja. Dan yang dulu mungkin aktif nonton YouTube, sekarang mungkin udah mulai jarang nonton YouTube. Mungkin teman-teman bisa mengkonfirmasi juga, bisa share aja di kolom komentar. Dulu ketemu channel ini tuh pas kelas berapa dan sekarang kalian kelas berapa. Yang pasti sudah banyak berubah lah ya. Bahkan untuk diriku sendiri saja ini pun juga sudah banyak yang berubah. Dulu ketika aku memulai channel YouTube ini, itu dulu aku pas masih kerja full time di perusahaan. Jadi pagi sampai sore aku kerja, malamnya menyempatkan waktu untuk bikin video YouTube. Kemudian setelah itu aku lanjut kuliah S2 Fisika di UK, dan di sela-sela kesibukan kegiatan kuliah dan riset, aku pun juga menyempatkan waktu untuk tetap bikin video YouTube. Kemudian di akhir tahun 2022, aku udah lulus kuliah, pulang lagi ke Indonesia, dan sekarang pun aku juga udah ada pekerjaan lain lagi. Aku kembali ke perusahaan tempatku bekerja yang dulu, bantu-bantu, termasuk kemarin juga kami bikin kampus juga. Dan di sela-sela kegiatan itu pun aku tetap menyempatkan waktu untuk bikin video YouTube ini. Termasuk dari segi video-video yang ada di channel ini, itu juga ikut berubah juga. Ada eranya masing-masing. Dulu awalnya dimulai dengan era bahas Sains Dr. Stone, episode per episode. Kemudian lanjut membahas sains dari anime lain, termasuk juga lanjut untuk melakukan praktek eksperimen. Nah, sebenarnya dulu tuh aku memiliki kekhawatiran teman-teman. Ini cerita aja sih. Ya memang dulu channelku itu mendapat momentum yang cukup bagus ketika aku bikin video pembahasan sains dari Dr. Stone, Attack on Titan. Karena memang dulu pas waktu COVID itu anime lagi hype-hype-nya dan lagi tayang juga pas waktu itu animenya. Tapi aku memiliki kekhawatiran ini nanti kalau udah selesai animenya, hype-nya udah habis, aku bikin apa lagi ya? Masih ada yang nonton nggak ya nanti? Makanya itu aku juga tetap terus berubah teman-teman, bikin video-video yang lain, tapi alhamdulillahnya kok ya masih ada yang nonton ternyata. Setelah era eksperimen, aku pun lanjut ke era game science, terus juga lanjut ke era meme science, sambil tetap diselingi dengan pembahasan-pembahasan lain. Terus ada Sains Detektif Conan, pembahasan-pembahasan peristiwa di internet, dan sekarang sampai sekarang ini. Banyak sekali yang berubah dan memang harus berubah, harus adaptif karena bagaimanapun juga penonton itu sangat-sangat dinamis. Market itu sangatlah dinamis. Tapi aku sendiri juga sangat-sangat bersyukur teman-teman karena kok ya ternyata masih ada yang nonton channel ini gitu loh ya. Pokoknya aku juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang masih sering nontonin channel ini. Bahkan aku juga nggak nyangka kalau ternyata tiba-tiba jumlah subscriberku kok udah sampai 900.000 ini ya. Aku nggak pernah set target jumlah subscriber dan jujur aja setelah 100.000 subscriber itu aku udah nggak pernah memperhatikan lagi angka itu. Karena aku ingin lebih fokus ke hal yang lebih mendasar. Dan hal ini juga lah yang kemudian mengganjal
di hati dan di pikiranku gitu. Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang selalu saya tanyakan, yaitu apakah hal yang saya lakukan di YouTube ini ada dampaknya? Apakah ini ada manfaatnya untuk orang? Dan untuk hal ini jujur saja aku juga nggak tahu jawabannya apa. Kadang di komentar ada beberapa orang yang sharing lah, mereka merasakan manfaat dari channel ini, mungkin sesimpel, oh jadi lebih semangat belajarnya, termasuk juga pernah ada yang DM di Instagram, orang tua, dia nge-DM cerita kalau anaknya suka nonton channelku dan jadi semangat belajarnya bahkan sampai juara lomba di tingkat kabupaten. Dan itu aku juga udah sangat seneng gitu loh untuk hal itu. Seenggaknya aku tahu kalau ini ada manfaatnya. Dan jadi mungkin di sini aku juga ingin bertanya ke teman-teman, kalau mungkin kalian merasakan suatu manfaat dari channel ini, bolehlah kalau mungkin kalian share di kolom komentar, karena itu hal yang benar-benar membuatku semangat, teman-teman. Dan karena pertanyaan ini juga lah yang menjadi alasan kenapa ketika aku selesai kuliah di akhir tahun 2022 dan pulang ke Indonesia, aku memutuskan untuk berdiam diri sejenak selama sekitar 6 bulan. Jadi aku nggak mengambil tanggung jawab lain dulu, selain benar-benar fokus untuk mempertimbangkan dulu apa langkah selanjutnya untuk YouTube ini. Karena gini, YouTube itu bagaimanapun juga adalah sebuah platform entertainment, platform hiburan. Jadi bagaimanapun juga semua video yang ada di channelku itu core-nya adalah hiburan. Dan ini menjadi batasan. Karena penonton nggak mungkin bisa menjadi lebih pintar kalau cuma nonton video-video ini. Dijadikan inspirasi bisa, tapi kalau untuk bisa beneran berdampak secara langsung, kayaknya nggak bisa deh kalau menurutku deh. Bahkan ketika aku pengen bikin video-video yang lebih detail, lebih mendalam, ini pun juga terbatas karena di YouTube aku perlu memperhatikan aspek menghiburnya juga. Misal nih, banyak juga yang request di kolom komentar, Bang bikin tutorial coding, bikin project, atau Bang kasih tahu cara belajar yang benar. Sebenarnya aku pengen banget untuk bikin video seperti ini, bikin yang detail, tapi sulit untuk membuatnya tetap menghibur. Bahkan jika aku paksakan untuk aku bikin, pasti nanti yang nonton nggak banyak. Dan karena ini manfaatnya pun juga akan terbatas. Dan oleh karena itu, selama beberapa bulan kemarin aku selalu bertanya-tanya, what's next? Apa selanjutnya untuk channel YouTube ini? Jadi setelah berpikir, bersemedi, di situ aku sambil menggodok sebuah ide. Singkatnya, ke depannya nanti aku masih akan upload video-video YouTube seperti biasa, tapi aku juga ingin sambil memberikan manfaat secara lebih untuk teman-teman semua. Dan hal ini nantinya akan aku lakukan melalui dua hal. Yang pertama adalah dengan buku, menulis buku, dan yang kedua adalah dengan online course atau kelas online. Aku udah mulai nulis buku bareng temen-temenku, udah sejak lama sebenarnya, tapi memang ini masih proses dan mungkin masih perlu waktu beberapa bulan untuk bukunya bisa rilis. Kemudian yang kedua, ini yang lebih dekat, yaitu terkait dengan online course. Aku membuat kelas online berupa series video premium untuk member di YouTube. Yang sekarang ini kalian pun juga sudah bisa mengaksesnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok video premium? Nah, karena dengan membuat video premium, aku bisa membahas suatu topik secara mendalam, secara mendetail, tanpa perlu mempertimbangkan algoritma lagi. Jadi batasan-batasan yang tadi sudah aku sampaikan di awal, itu bisa teratasi. Dan termasuk juga untuk penontonnya, ini pun juga sudah secara sadar kalau ini tipe video yang berbeda untuk mendapatkan manfaat secara lebih.
Misal selama ini banyak banget yang sering bertanya di komen, Bang gimana sih cara belajar yang benar, yang efektif biar pelajaran itu bisa masuk ke otak? Nah, sebenarnya dalam beberapa kesempatan di live stream, di video aku sudah menjelaskannya secara singkat tentang hal ini. Tapi kalau kalian ingin tahu secara lebih detail, maka kelas online ini adalah medium yang lebih tepat. Dan inilah dia kelas online pertamaku, Genius Online Course. Cara belajar efektif dan menjadi jenius. Di series tersebut, aku menjelaskan metode belajar secara efektif berdasarkan studi ilmiah. Dan aku pun menjelaskan bagaimana aku mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut secara pribadi. Sehingga hal ini bisa membawaku merubah dari siswa yang nilainya sangat buruk di SMP, kemudian bisa membaik di SMA, bahkan di SMA pun aku juga bisa mendapatkan penghargaan Olimpiade Fisika di tingkat nasional. Dan ini pun juga yang bisa membawaku sampai seperti sekarang ini. Ada 9 buah video untuk kelas ini yang membahas secara tuntas semua aspek untuk belajar efektif dan menjadi jenius. Untuk mengakses kelas ini, caranya sangat simpel. Kalian bisa join membership di channel ini. Silahkan klik tombol join atau klik link yang ada di deskripsi, lalu pilih tier premium untuk mendapatkan akses pada kelas ini. Dan di sini pun ada satu video publik yang bisa kalian tonton kalau kalian ingin tahu lebih dulu ini tuh pembahasannya tentang apa. Nah, harganya untuk join membership ini sangatlah murah teman-teman, hanya Rp50.000. Dimana dengan ini kalian bisa langsung mengakses 9 buah video premium yang ini didasarkan dari berbagai penelitian ilmiah yang sudah teruji dan juga pengalaman praktek pribadiku dalam melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Dan kalau kalian join segera di membership ini, kalian bisa mendapatkan diskon 20% spesial tahun baru. Jadi habis nonton video ini, langsung aja klik join untuk gabung ke membership sebelum diskonnya hilang. Selain itu, kalian pun nanti akan bisa mengakses channel Discord Premium, terus juga dapat sertifikat dari kelas online ini, dan juga nanti akan ada sesi live Q&A khusus, yang di situ kita bisa ngobrol bareng dan aku pun secara pribadi akan menjawab pertanyaan kalian. Dan untuk informasi selengkapnya, kalau masih belum jelas, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi atau di sini juga. Dan ya, aku berharap kita bisa bersama-sama naik ke level selanjutnya, teman-teman. Melalui video YouTube, kita nanti bisa belajar, bisa terhibur, bisa terinspirasi. Dan selain itu, untuk benar-benar mengupgrade diri, nanti kita bisa melalui series video premium ini. Dan rencananya pun nanti, setiap beberapa bulan aku akan bikin materi-materi untuk kelas baru. Dan kalian pun nanti bisa menyarankan, bikin materi tentang apa lagi bagusnya. Dan ya mungkin itu dulu aja yang mau aku sampaikan. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah memberikan dukungan selama ini. Terima kasih.